Good evening, everyone. My name is Albert William, and I would like to share my life testimony during this special week that is Father's Day in remembrance for the acts of my father's love that I could, by God's grace and mercy, become encouraged to be the Christian I am today. Selamat malam semuanya. Nama saya Albert William dan saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di minggu yang istimewa ini, yaitu Hari Ayah. Karena tindakan kasih papaku beserta kasih karunia dan belas kasihan Tuhanlah yang mendorong aku menjadi Kristen serupa dengan Kristus sampai hari ini. I've always been a Christian ever since a young age, as far as I can remember. Saya sudah menjadi seorang Kristen sejak usia muda. But I wouldn't say I grew up to be a good person. I was often bullied when I was in school, and I grew up with a lot of hatred and resentment in my mind. I didn't have many friends, and I often find myself alone. Tapi saya tidak bertumbuh menjadi orang yang baik. Saya sering dibully ketika saya masih di sekolah, dan saya bertumbuh dengan banyak sekali kebencian dan dendam dalam pikiran saya. Saya tidak punya banyak teman, dan saya sering sendirian. My home was never a place of comfort. As a family, we quarreled a lot, and we had a lot of fights. Home was never peaceful. My father was strict and tough. We were a Christian family, so growing up, I was never allowed to watch worldly movies, listen to outside music, nor play games with monsters and such. I didn't really like that, and as a kid, I would neglect those rules and do them anyways. I didn't remember a lot of our times together, but the memory of him throwing a metal box on my head because he found out I was playing Pokemon never left me. He was scary, and I felt far away from him. Rumah saya bukanlah tempat yang nyaman. Keluarga kami sering bertengkar dan berantem. Saya tidak pernah merasakan damai di dalam rumah. Papa saya adalah orang yang keras dan tegas. Kami adalah keluarga Kristen, sehingga di masa pertumbuhan saya tidak pernah diizinkan menonton film duniawi, mendengarkan musik luar, atau bermain game dengan monster dan semacamnya. Saya tidak menyukai itu, dan sebagai seorang anak, saya mengabaikan aturan itu dan tetap melakukannya. Saya tidak ingat banyak waktu yang saya dan papa saya habiskan bersama. Hanya ingatan tentang dia pernah melempar kotak logam ke kepala saya karena dia tahu saya bermain Pokemon tidak pernah meninggalkan saya. Dia menakutkan dan saya merasa jauh darinya. My biological mother was an angry mom, but I was really close to her. She would let me do things my dad didn't allow and would bring me out to eat at times. But because she was a quarrelsome person, fights would always occur somehow, and we would get mad at each other even when we were going out. I even thought that quarreling was just a personality, and it's a normal thing in our household. As for my brothers, I grew apart from them in time. We were close, but just not anymore. Mama kandung saya adalah mama yang pemarah, tetapi aku sangat dekat dengannya. Dia akan membiarkan saya melakukan hal-hal yang tidak diizinkan papa saya, dan terkadang mengajak saya makan di luar. Tapi karena dia adalah orang yang suka bertengkar, perkelahian akan selalu terjadi, dan kami akan saling marah kepada satu sama lain, bahkan di saat kami sedang pergi keluar. Saya bahkan berpikir bahwa bertengkar hanyalah sebuah kepribadian, dan itu adalah hal yang normal dalam keluarga kami. Saya juga memiliki 2 saudara laki-laki. Saya tumbuh terpisah dari mereka seiring waktu. Dulunya kami dekat, tetapi tidak lagi. Growing up, I felt lonely and my life felt very empty. I wouldn't say it was really my parents' fault, but I grew up feeling neglected. During those times I was alone, I got addicted to pornography, and I found more joy playing games instead of spending time with my family even until college. I knew it was wrong and I was rebuked and advised. Yet, I never really changed. At the time, I just really didn't want to. Beranjak dewasa, saya merasa kesepian dan hidup saya terasa sangat hampa. Saya tidak berkata itu kesalahan orang tua saya, tetapi saya merasa diabaikan. Di masa-masa saya sendirian, saya kecanduan pornografi dan saya menemukan banyak kesenangan dengan bermain game daripada waktu bersama keluarga saya, bahkan sampai kuliah.
Saya tahu itu salah. Saya telah ditegur dan dinasehati, namun saya tidak pernah berubah. Pada saat itu, memang saya tidak mau berubah. I ended up going to an art college as suggested by my biological mother, and my father, by the grace of God, was able to support me through college. I regret to say that I sort of accepted it for granted. I was lazy during college, and my life involved gaming, reading manga, drawing, and still in pornography. Nonetheless, my father really was the one who reminded me of God in my college life. And a lot of things I hold on to even until now were the things he taught me. Saya akhirnya pergi ke perguruan tinggi seni seperti yang disarankan oleh mama kandung saya. Dan dengan rahmat Tuhan, papa saya dapat mendukung biaya saya sampai perguruan tinggi. Saya menyesal mengatakan bahwa saya memanfaatkan kebaikan mereka begitu saja. Saya malas saat kuliah dan hidup saya terlibat sekali dalam game, menggambar, membaca manga, dan masih dalam pornografi. Namun, papa saya selalu mengingatkan saya tentang Tuhan di kehidupan kampus saya. Dan banyak hal yang saya pegang, bahkan sampai sekarang adalah hal-hal yang papa saya ajarkan kepada saya. I was taught by my father that change is a process, and I was reminded always to never forget God. I didn't touch gambling because my father taught me not to, since he was a gambler and he didn't want me to become one. A lot of these things I still hold on to even until now. But honestly, if someone asked me what Christianity is about, I could not answer. If someone wanted to know Christ, I could not lead them. Because even though I called myself a Christian, I did not know my God, and I did not live out my life as a Christian. Saya diajari oleh papa saya bahwa perubahan adalah proses, dan saya selalu diingatkan untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Saya tidak mau terlibat dalam judi karena papa saya mengajari saya untuk tidak berjudi. Karena dia dulu adalah seorang penjudi, dan dia tidak ingin saya menjadi penjudi. Banyak sekali hal yang diajarkan papa saya yang masih saya pegang sampai sekarang. Tapi jujur, kalau ada yang tanya Kristen itu seperti apa, saya tidak bisa menjawab. Jika seseorang ingin mengenal Kristus pun, saya tidak bisa memimpin mereka. Karena meskipun saya menyebut diri saya seorang Kristen dari kecil, saya tidak mengenal Tuhan dan saya tidak pernah menjalani hidup sebagai seorang Kristen. And so I went on with my college. It was great. I had fun studying for a job I loved. It was tiring but enjoyable, and I really was happy with my personal growth as a person there. I was exposed to a lot of experience and different people, and I met some really great friends there. But midway through college, around second year, I received news of my parents' conditions and how they were on the brink of a divorce. Setelah itu, saya masih melanjutkan kehidupan kuliah saya. Itu adalah waktu yang luar biasa. Saya senang belajar untuk hal atau pekerjaan yang saya sukai. Itu melelahkan tetapi menyenangkan, dan saya sangat senang dengan pertumbuhan pribadi saya selama saya ada di sana. Saya dihadapkan pada banyak pengalaman dan orang yang berbeda, dan saya bertemu dengan beberapa teman yang sangat baik di sana. Tetapi di pertengahan kuliah sekitar tahun kedua, saya menerima kabar tentang kondisi orang tua saya, dan mereka sedang diambang perceraian. It really shocked me. And I was on my semester break, so I flew home and we had a huge argument for a couple of days. I tried to keep them together, but nothing worked out. I was exhausted, distressed, and angry. In my mind, I thought, how could I have not noticed this was happening? Why was this happening? Even though our family wasn't perfect, I somehow still wanted to keep it. Itu sangat mengejutkan saya. Dan di saat itu, saya sedang liburan semester. Jadi saya terbang pulang ke Jakarta dan kami bertengkar hebat selama beberapa hari. Saya mencoba untuk tetap menyatukan mereka, tetapi tidak berhasil. Saya lelah, tertekan, dan marah. Saya berpikir, bagaimana mungkin saya tidak menyadari hal ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Meskipun keluarga kami tidak sempurna, entah bagaimana saya masih ingin mempertahankannya. Both my parents were at fault. Both of them with their flaws and issues. At the time, I stayed by my biological mother's side because I felt closer to her.
But somehow, by some reason unknown to me, I saw how deceptive my biological mother was. Her words were like poison in my ears. Now, brothers and sisters, I'm not an expert in psychology, nor was I even good at seeing through lies. But at that time, I could see when she was lying to me. Kedua orang tua saya sama-sama bersalah. Keduanya ada kekurangan dan masalah masing-masing. Saat itu saya berada di pihak mama kandung saya karena saya merasa lebih dekat dengannya. Tetapi entah bagaimana, dengan alasan yang tidak saya ketahui, saya melihat bagaimana mama kandung saya sangat penuh dengan tipu muslihat. Kata-katanya seperti racun di telinga saya. Saudara dan saudari, saya bukan ahli psikologi, dan bahkan saya tidak pandai melihat kebohongan. Tetapi pada saat itu, saya bisa melihat ketika dia berbohong kepada saya. Nonetheless, I tried staying by her side and tried to console her, and finding ways to keep them together. Yet throughout all of this, nothing I tried worked out. Though I saw in the end, what matters to me was not who was right and who was wrong, but who wanted to change for the better. And that road leads to one thing, the only thing that is good, and that is God. Meskipun saya mencoba tetap di sisi mama saya dan mencoba menghiburnya dan mencari cara untuk menjaga mereka tetap bersama, namun semua yang saya lakukan tidak ada yang berhasil. Meskipun saya melihat pada akhirnya yang penting bagi saya bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi siapa yang mau berubah menjadi lebih baik. Dan jalan itu mengarah ke satu hal, satu-satunya hal yang baik, dan itu adalah Tuhan. Only my father was the one who abided by Christ the whole entire time. He did not complain. He did not try to persuade me that he was right. He still wanted to keep this marriage together, and he wanted to change. That was the turning point for me. My father wasn't perfect, but just that one aspect I see from him, a God-fearing man, I knew that was the one important thing I needed from him. Hanya papa saya yang tinggal di dalam Kristus sepanjang waktu. Dia tidak mengeluh. Dia tidak mencoba meyakinkan saya bahwa dia benar. Dia masih ingin mempertahankan pernikahan ini, dan dia ingin berubah. Itulah titik balik bagi saya. Papa saya tidak sempurna, tetapi hanya satu aspek yang saya lihat darinya. Seorang pria yang takut akan Tuhan. Saya tahu itu satu-satunya hal penting yang saya butuhkan darinya. A lot of things went through my mind in that week. At the time, the issue of the divorce hasn't been settled, but I needed to fly back to Malaysia to continue my studies. I hardened my heart against everyone from my mother's family who tried to talk to me, and I was very upset with my biological mother because she refused to abide and adhere to the Word of God. She simply refused to change or repent. I remembered I was showering, and I just felt tired, physically and emotionally. I didn't want to think about anything anymore. I just wanted to forget it all. Banyak hal yang terlintas dalam pikiran saya minggu itu. Saat itu masalah perceraian belum selesai. Tetapi saya sudah harus terbang kembali ke Malaysia untuk melanjutkan studi. Saya mengeraskan hati saya terhadap semua orang dari keluarga mama kandung saya yang mencoba berbicara dengan saya. Dan saya sangat kesal dengan mama saya karena dia menolak untuk melekat dan mematuhi firman Tuhan. Dia hanya menolak untuk berubah atau bertobat. Saya ingat saya sedang mandi dan saya merasa lelah secara fisik dan emosional. Saya tidak ingin memikirkan apapun lagi. Saya hanya ingin melupakan semuanya. And I just want to encourage some of you brothers and sisters here. I know divorce is a painful thing, and it hurts to lose a parent or both in the aftermath. Because I was there as the child between them. I know how it feels to be helpless against a situation like it. It was like a natural disaster that came out of nowhere and broke my family. But I want to encourage you who may feel bitter, empty, hopeless, that there is a God that loves us. Don't be discouraged. Don't fall into depression. Lay down your worries before God. I was encouraged by 1 Peter 5 verse 7. This was written on painting on a wall in my house.
casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on Him, for He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Dan saya hanya ingin mendorong beberapa saudara dan saudari di sini. Saya tahu perceraian dan kehilangan orang tua adalah hal yang menyakitkan karena saya adalah anak di antara mereka. Saya tahu bagaimana rasa tidak berdaya itu nyata dalam menghadapi situasi seperti itu. Itu seperti bencana alam yang muncul entah dari mana dan menghancurkan keluarga saya. Tapi saya ingin mendorong Anda yang mungkin merasa pahit, hampa, putus asa, bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Jangan berkecil hati, jangan jatuh ke dalam depresi. Serahkan kekhawatiran Anda di hadapan Tuhan. Saya dikuatkan oleh 1 Petrus 5 ayat 7 yang tertulis pada lukisan di dinding rumah saya. Serahkan semua kekhawatiran kamu, semua kecemasan kamu sekaligus padanya, karena Dia peduli pada kamu dengan kasih sayang terdalam dan mengawasimu dengan sangat hati-hati. So all your worries, all your anxieties, cast them before the Lord, your rock, your fortress, the lifter of your head, your God. Let go of your heavy burden and rely on God. Trust Him. He has a plan for you and He knows what is best for you. So learn to trust Him. Jadi, semua kekhawatiran Anda, semua kecemasan Anda, serahkan mereka kepada Tuhan. Batu karangmu, bentengmu, pengangkat kepalamu, Tuhanmu. Lepaskan beban berat Anda dan andalkan Tuhan. Percayalah kepadanya. Dia punya rencana untuk Anda dan Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda. Jadi, belajarlah untuk mempercayainya. And so during these difficult times, I was able to rely on my father, who would console me about our family situation, reminding me to never be angry with God and trust in His plans, and my friends who kept me company. My dad especially was there to comfort me and talk to me. He taught me a lot of things about facing my troubles, and it helped me to accept things, and it brought a lot of peace into my mind. And after my final semester ended, I finished my degree, but my mind was still a mess. I was still perplexed with how I should feel and what I should do, especially when it comes to choosing someone as a life partner, because I had a lot of trust issues. Jadi, selama masa-masa sulit ini, saya mengandalkan papa saya untuk menghibur saya tentang situasi keluarga kami. Dia mengingatkan saya untuk tidak pernah marah kepada Tuhan dan percaya pada rencananya. Dan teman-teman saya juga menemani saya. Ayah saya terutama selalu ada untuk menghibur saya dan berbicara dengan saya. Dia mengajari saya banyak hal tentang menghadapi masalah saya. Dan itu membantu saya untuk menerima banyak hal dan membawa banyak kedamaian ke dalam pikiran saya. Dan setelah semester akhir, saya menyelesaikan gelar saya, tetapi pikiran saya masih berantakan. Saya masih bingung dengan apa yang harus saya rasakan dan apa yang harus saya lakukan. Terutama ketika memilih seseorang sebagai pasangan hidup, karena saya sepertinya susah untuk mempercayai orang lain. I know people can change. One would think that as a normal thing. Yes, of course people change. But what if the person you love so much decided to leave you after 20 years? How would that make you feel? You thought you found the right person and you loved her, but she can simply not love you anymore. 20 years of your life broken and lost. How could you ever truly trust them? My biological mother would say, if you're going to find someone you can completely trust. But who can I completely trust? Saya tahu orang bisa berubah. Orang akan menganggap itu sebagai hal yang normal. Ya, tentu saja orang bisa berubah. Tetapi, bagaimana jika orang yang sangat Anda cintai memutuskan untuk meninggalkan Anda setelah 20 tahun? Bagaimana perasaan Anda? Anda pikir Anda menemukan orang yang tepat. Anda mencintainya, tapi dia bisa saja tidak mencintai Anda lagi. 20 tahun hidup Anda hancur dan hilang. Bagaimana Anda bisa benar-benar mempercayai mereka? Mama kandung saya pernah berkata,
Jika kamu mau mulai menjalin hubungan, temukanlah seseorang yang dapat kamu percayai sepenuhnya. Tetapi, siapa yang dapat saya percayai sepenuhnya? But my father was there with me, and throughout the times we would spend together, he would teach me and advise me in a lot of things. Between those times, he would also go to places and I would follow along. And that's when I spoke with Pastor Jason. I've met with Pastor Jason many times prior to this, but only this one time I began to actually took to heart what he said to me. Tetapi ayah saya selalu ada bersama saya, dan sepanjang waktu yang kami habiskan bersama, dia mengajari saya dan menasihati saya dalam banyak hal. Di antara waktu-waktu itu, dia juga akan pergi ke berbagai tempat dan saya akan mengikutinya. Dan saat itulah saya berbicara dengan Pastor Jason. Saya telah bertemu dengan Pastor Jason berkali-kali sebelumnya. Tetapi hanya kali ini saya mulai benar-benar diinsyafkan oleh apa yang dia katakan kepada saya. That day when speaking to Pastor Jason, by God's grace, I was convicted to become a better person, a genuine Christian for Christ, and also to stay by my father. Because outside of what I felt and experienced myself, I wasn't aware and it never crossed my mind what my father went through. My father went through a lot of things, and after hearing about it all, I could not take a side. I felt convicted to fulfill my duty and my responsibilities as a son by this opportunity given by God. Hari itu ketika berbicara dengan Pastor Jason, dengan rahmat Tuhan, saya diinsyafkan untuk menjadi orang yang lebih baik, seorang Kristen sejati untuk Kristus dan juga memilih untuk tinggal dengan papa saya. Karena selama ini saya tidak sadar dan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya penderitaan yang papa saya lalui. Papa saya mengalami banyak pergumulan, dan setelah mendengar tentang itu semua, saya harus mengambil keputusan. Saya mau memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang putra melalui kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini. Following that meeting, I began spending more time with Pastor Jason and Pastor Judith whenever they came to Indonesia. I got much closer with my father and I began a new family life with my new mother and siblings. I attended RGM since then, and week by week, I continued growing as I learned more and more about the Word of God, and it encouraged me to live more and more for God. Little by little, I was instilled with the Word. Bit by bit, those words of God changed the way I live, and I was encouraged to always become a better person for Christ. And my time with my father and my brothers, with my new mother and siblings, I felt happy. I truly felt like I was at home for the first time in my life. At home, I felt at peace. Setelah pertemuan itu, saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pastor Jason dan Pastor Judith setiap kali mereka datang ke Indonesia. Saya semakin dekat dengan papa saya, dan saya mulai kehidupan keluarga baru dengan mama dan saudara saya yang baru. Saya menghadiri RGM sejak saat itu, dan minggu demi minggu saya terus bertumbuh karena saya belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, dan itu mendorong saya untuk hidup lebih baik lagi untuk Tuhan. Sedikit demi sedikit saya ditanamkan dengan firman. Sedikit demi sedikit juga firman Tuhan itu mengubah cara hidup saya, dan saya didorong untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik bagi Kristus. Dan waktu saya bersama papa dan saudara laki-laki saya, dengan mama baru dan saudara saya merasa bahagia. Saya benar-benar merasa seperti berada di rumah untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa damai di rumah saya. Throughout that year, I remained with my father, but sometimes my biological mother would still talk to me. She would bring me out occasionally, yet the times I spent with her never brought much joy. She kept speaking of things that would subtly bring me down and distress me. She probably didn't mean harm when speaking of it, but it really felt like poison that was slowly killing me. Those words sounded right, but it was words without God, and it felt limited and hopeless. I didn't really enjoy the time spent with her, but only did it as a form of respect toward her. Sepanjang tahun itu, saya tetap bersama papa saya.
Tetapi terkadang mama kandung saya masih berbicara dengan saya. Dia kadang-kadang mengajak saya keluar, namun waktu yang saya habiskan bersamanya tidak pernah membawa banyak kegembiraan. Mama kandung saya terus berbicara tentang hal-hal yang secara halus akan menjatuhkan saya dan membuat saya tertekan. Mama kandung saya mungkin tidak bermaksud jahat ketika membicarakannya, tetapi itu benar-benar terasa seperti racun yang perlahan membunuh saya. Kata-kata itu terdengar benar, tetapi itu adalah kata-kata tanpa Tuhan dan terbatas dan tanpa harapan. Saya tidak terlalu menikmati waktu yang dihabiskan bersamanya, tetapi hanya melakukannya sebagai bentuk rasa hormat terhadapnya. I would always end up having a chat with my father, asking for counsel, because I would get really distressed and her words kept plaguing my mind, worrying me. My father would then talk to me about God, about trusting Him and having hope in Him, and it would bring me a great deal of comfort and help keep my heart at ease. I really felt at peace when he advised me, and the times we spent together was always memorable. Setelah itu, saya akan meminta nasihat dari Papa karena saya akan sangat tertekan dan kata-kata mama kandung saya yang terus mengganggu pikiran saya, yang selalu membuat saya khawatir. Papa saya akan berbicara kepada saya tentang Tuhan, tentang mempercayai Dia dan memiliki harapan kepadanya, dan itu akan memberi saya banyak kenyamanan dan membantu menjaga hati saya tetap tenang. Saya benar-benar merasa damai ketika dia menasehati saya, dan waktu yang kami habiskan bersama selalu berkesan. After quite a long while of going back and forth, and a lot of talking with my dad and Pastor Jason, I learned to forgive my biological mother. But nonetheless, it does not mean I should go back as it was before. Because what she did was still not right. And I could not live with my mother and be involved with her and what she does. I don't bear any more resentment, but she did what she should have never done. I have decided to stay by my father because I want to honor God. Setelah cukup lama bolak-balik dan banyak berbincang dengan papa saya dan Pastor Jason, saya belajar untuk memaafkan mama kandung saya. Namun, bukan berarti saya harus kembali seperti semula. Karena apa yang dia lakukan tidak benar, dan saya tidak bisa tinggal bersama mama kandung saya dan turut mengambil bagian dengan apa yang dia lakukan. Saya tidak menyimpan dendam, tetapi mama kandung saya telah melakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Saya telah memutuskan untuk tetap bersama papa saya karena saya ingin menghormati Tuhan. During that time, I was growing to become a better Christian, but I was still struggling in a lot of things, and one of them was pornography. I've been addicted since the young age of 9. I was introduced to pornography from my friends, and it slowly became a very bad habit. I would often indulge in perversion and impurity, and after I had pleasured myself, I would feel really guilty, and I hated myself a lot for it. I knew it was wrong. I knew it was a sin. But I felt helpless against it. It's not that I didn't try, but in my heart, I desired and craved for it as I felt helpless against its alluring temptations. Selama waktu itu, saya bertumbuh menjadi seorang Kristen yang lebih baik, tetapi saya masih bergumul dalam banyak hal dan salah satunya adalah pornografi. Saya kecanduan pornografi sejak usia 9 tahun. Saya diperkenalkan dengan pornografi dari teman-teman saya dan perlahan menonton pornografi telah menjadi kebiasaan yang sangat buruk. Saya terus terlibat dalam percabulan dan kenajisan, dan setelah itu saya menyenangkan diri saya sendiri dengan hal yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Di waktu yang bersamaan, saya akan merasa sangat bersalah, dan saya sangat membenci diri saya karena apa yang saya lakukan. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu dosa, tetapi saya merasa tidak berdaya melawannya. Bukannya saya tidak mencoba, tetapi dalam hati saya menginginkan dan mendambakannya, karena saya merasa tidak berdaya melawan godaannya yang sangat memikat. I was often reminded of Colossians 2 verse 11 to spiritually circumcise myself whenever I was tempted. I would keep repeating the word like an incantation or a mantra, hoping the thoughts would go away.
And yes, brothers and sisters, the Word of God is alive and true, but declaring it and chanting it like a mantra is not biblical application. I believed in the Word of God, but I did not trust God that He can heal. And the most important issue of it all was, I still wanted to indulge in pornography. Saya sering diingatkan di Kolose 2 ayat 11, sunat secara rohani setiap kali saya tergoda. Saya akan terus mengulangi firman seperti mantra, berharap pikiran itu akan pergi. Dan ya, saudara dan saudari, firman Tuhan itu hidup dan benar. Tetapi mendeklarasikannya dan melantunkannya seperti mantra bukanlah penerapan Alkitabiah. Saya percaya pada firman Tuhan, tetapi saya tidak percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Dan masalah paling terpenting dari semua itu adalah saya masih ingin menikmati pornografi. I definitely wanted to stop. It felt wrong. I feel guilty to continue, but I can't help going back over and over again, like a dog that returns to its vomit. And it is wrong. We were taught in RGM to pursue biblical holiness, reject our flesh, and obey God. Over time, I really desired for change. I know I cannot do this with my own strength, but with God's, because I have tried doing my ways before, and it ended worse. Sudah ingin berhenti, rasanya salah. Saya merasa berdosa untuk melanjutkan, tetapi saya tidak dapat menahan diri, dan akhirnya balik lagi dan lagi, seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Dan itu salah. Kita diajarkan di RGM untuk mengejar kekudusan Alkitabiah, menolak keinginan kedagingan kita, dan menaati Tuhan. Seiring waktu, saya sangat menginginkan perubahan. Saya tahu saya tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan saya sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan, karena saya telah mencoba melakukan cara saya sebelumnya, dan itu berakhir lebih buruk. At some point after that, I made my decision to finally stop falling into the sin of pornography. No more. I don't want to live like this anymore. If I have been called as God's people, then I know I have to do this. I have to glorify God in all that I do. And if He has called me for the purpose of His glory, then I know I am given the strength by Him to do it, and I will do it well. I have a choice. Brothers and sisters, we all have a choice, and this was my resolve. This is but the first step. Pada akhirnya, saya membuat keputusan untuk akhirnya berhenti jatuh ke dalam dosa pornografi ini. Tidak mau lagi saya jatuh. Sudah cukup. Saya tidak ingin hidup seperti ini lagi. Jika saya telah dipanggil sebagai umat Tuhan, maka saya tahu saya harus melakukan ini. Saya harus memuliakan Tuhan dalam semua yang saya lakukan. Dan jika Dia telah memanggil saya untuk tujuan kemuliaannya, maka saya tahu saya diberi kekuatan oleh-Nya untuk melakukannya, dan saya akan melakukannya dengan baik. Saya punya pilihan, saudara-saudariku. Kita semua punya pilihan, dan inilah tekad saya. Ini hanyalah langkah pertama. And once I desired to stop sinning, to deaden my flesh according to Matthew 16 verse 24, to truly start living my life as a disciple of Christ, I felt set free. It truly was a miracle that I could stop until now. For 14 years, I was addicted to pornography, and nowadays my heart feels very light and I'm filled with thanksgiving. Dan ketika saya ingin berhenti berbuat dosa, mematikan keinginan daging saya, menurut Matius 16 ayat 24, untuk benar-benar mulai menjalani hidup sebagai murid Kristus, saya merasa dibebaskan. Itu benar-benar merupakan mukjizat Tuhan bahwa saya bisa berhenti sampai sekarang. Selama 14 tahun, saya kecanduan pornografi, dan sampai saat ini hati saya terasa sangat ringan dan dipenuhi rasa syukur. I just want to thank my father, Elder Henry, and Pastor Jason, my spiritual father, for painstakingly encouraging me to follow Christ. I knew it wasn't easy. I never listened to them for years, and only recently have I been convicted to genuinely follow Christ. The times they never gave up, the times they continuously encouraged me, even though I didn't listen. I could not repay the burden a father has for his children. Ever since growing closer to God, I was inspired to live my life fully,
and to become a good father one day too. Saya hanya ingin berterima kasih kepada ayah saya, Penatua Henry, dan Pastor Jason, ayah rohani saya, karena dengan susah payah mendorong saya untuk mengikuti Kristus dengan benar. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tidak pernah mendengarkan mereka selama bertahun-tahun, dan baru belakangan ini saya diyakinkan untuk benar-benar mengikuti Kristus. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus menyemangati saya meskipun saya tidak mendengarkan. Saya tidak bisa membayar beban yang dimiliki seorang ayah untuk anak-anaknya. Sejak semakin dekat dengan Tuhan, saya terinspirasi untuk hidup sepenuhnya dan menjadi ayah yang baik kelak hari. The journey after taking the first step wasn't easy. It was difficult, but I knew it was possible. Because it is written in Ephesians 5 verse 3, "But immorality, sexual vice, and all impurity, of lustful, rich, wasteful living, or greediness must not even be named among you, as is fitting and proper among saints, God's consecrated people." Perjalanan setelah mengambil langkah pertama tidaklah mudah. Sulit, tetapi saya tahu bahwa tidak ada yang mustahil. Karena tertulis dalam Efesus 5 ayat 3, tetapi amoralitas, kejahatan seksual, dan semua kenajisan, nafsu, kekayaan, hidup boros, atau keserakahan bahkan tidak boleh disebut di antara kamu, seperti yang pantas di antara orang-orang kudus yang dikhususkan Tuhan. And when I believed in God, in His power, by His grace, according to Titus 2 verse 11 to 12, fully trusting and relying on His power to reject sin, I completely stopped indulging myself in pornography. The thing I needed to do is simply stop wanting it and really practice in biblical application to hate all that is sinful. As instructed in Proverbs 8 verse 13, I would pray in my heart, meditate on His word, and the carnal desires would go away. I would give thanks and rejoice, for the Lord has helped me once again. God, the Holy Spirit, instilled the fear of God in my heart and convicted me to pursue the righteousness of Christ and live a godly life that is holy, acceptable, and well-pleasing to Him. Dan ketika saya percaya kepada Tuhan, pada kuasanya, oleh kasih karunia-Nya, menurut Titus 2 ayat 11-12, sepenuhnya percaya dan mengandalkan kuasanya untuk menolak dosa, saya benar-benar berhenti memanjakan kedagingan dalam pornografi. Hal yang perlu saya lakukan hanyalah berhenti menginginkannya dan benar-benar mempraktikkan aturan Alkitab untuk membenci semua yang berdosa. Seperti yang diperintahkan dalam Amsal 8 ayat 13, saya akan berdoa dalam hati saya, merenungkan firman-Nya, dan keinginan daging akan hilang. Saya bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah membantu saya sekali lagi. Tuhan Roh Kudus menanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati saya dan meyakinkan saya untuk mengejar kebenaran Kristus dan menjalani kehidupan saleh yang kudus, berkenan, dan menyenangkannya. During the process of growing spiritually, I was still addicted to playing games. After a while, I asked my father, "Pa, I just feel that my life is so blessed. But what should I do? Should I only just give thanks to God?" To which my father replied, "If you feel blessed, then do your best to return what you can to God. Start helping out in whatever ways you can." And that was what led me to become more involved with RGM. Then and there, I made a decision to quit gaming because I finally realized it was really a waste of my time. I then learned to be more committed to serving in a ministry, to contribute more, be more involved, and be able to start using my life to really become a blessing to others instead of simply living to please my flesh. Selama proses pertumbuhan rohani, saya masih kecanduan bermain game. Setelah beberapa saat, saya bertanya kepada papa saya, "Pa, saya merasa hidup saya sangat diberkati, tetapi apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku hanya bersyukur kepada Tuhan?" Yang dijawab papa saya, "Jika kamu merasa diberkati, maka lakukan yang terbaik untuk mengembalikan apa yang kamu bisa kepada Tuhan. Mulailah membantu dengan cara apapun yang kamu bisa." Dan itulah yang membuat saya lebih terlibat dengan RGM. Saat itu juga,
Saya membuat keputusan untuk berhenti bermain game karena akhirnya saya menyadari itu benar-benar membuang-buang waktu saya. Saya kemudian belajar untuk lebih berkomitmen untuk melayani dalam pelayanan, untuk berkontribusi lebih banyak, lebih terlibat, dan dapat mulai menggunakan hidup saya untuk benar-benar menjadi berkat bagi orang lain daripada hanya hidup untuk menyenangkan daging saya. And from here, I would also like to encourage all of my brothers and sisters here tonight of the importance of a right community in Christ. When I decided to come back to Christ, having a community through attending prayer meetings and having discussions helped me to grow and remain steadfast in my faith. I would learn to pray for others, and all the verses I spoke of in my testimony today, I learned from attending RGM and through discussions in our weekly prayer meetings. It was also a great help that we could start RGM Youth as a community to help, encourage, and grow together in Christ, especially to nurture the younger generation and help them to be grounded in the Word of God. Dan dari sini, saya juga ingin menyemangati semua saudara dan saudari saya di sini malam ini akan pentingnya sebuah komunitas yang benar di dalam Kristus. Ketika saya memutuskan untuk kembali kepada Kristus, memiliki komunitas dengan menghadiri doa malam dan berdiskusi akan firman, membantu saya untuk bertumbuh dan tetap teguh di dalam iman saya. Saya belajar berdoa untuk orang lain, dan semua ayat yang saya pakai di kesaksian saya hari ini, saya dapatkan dan pelajari dengan menghadiri RGM dan melalui diskusi dalam pertemuan doa mingguan kami. Bukan hanya itu saja, dengan terbentuknya RGM Youth sebagai komunitas di Jakarta sangatlah membantu, mendorong dan bertumbuh bersama di dalam Kristus, terutama untuk memelihara generasi muda dan membantu mereka untuk berpijak pada firman Tuhan. Change was difficult for me since I was quite spoiled. But in time, I managed to cut off playing games so I could use more time to read the Bible and do more meaningful things. I admit it is difficult to become a blessing to others. Even now, I still struggle, but it is a lesson for me to forsake my selfish needs, to humble myself, to do more for others. It is a process to grow, and what started as uncomfortable now becomes a standard to follow, because I begin to personally witness how meaningful life can be when I start using it for the will and purpose of God, and humbly serving others around me in my community. Berubah untuk menjadi lebih baik terasa sulit bagi saya karena saya cukup manja. Tetapi pada waktunya saya berhasil berhenti bermain game sehingga saya dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab dan melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Saya akui sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan sekarang saya masih berjuang. Tetapi itu adalah pelajaran bagi saya untuk meninggalkan kebutuhan egois saya, untuk merendahkan diri, untuk berbuat lebih banyak untuk orang lain. Ini adalah proses untuk tumbuh, dan apa yang awalnya tidak nyaman sekarang menjadi standar untuk diikuti, karena saya mulai secara pribadi menyaksikan betapa berartinya hidup ketika saya mulai menggunakannya untuk kehendak dan tujuan Tuhan, dan dengan rendah hati melayani orang lain di sekitar saya, di komunitas saya. After a year of attending RGM and learning to become a genuine Christian, one time during medical mission, I was intrigued by a conversation between my friend Wenwen and Pastor Jason about his future. I was intrigued because for a while I've been having these thoughts about my future. I always knew to trust in God, but there were times when I thought, how much am I willing to give away if I were called to serve God? And I was an artist at the time, but I hadn't had a job in months. And maybe it was because it was the thought of relying on my own skills that I eventually feared of one day losing my arm or my eyesight, because that would mean the end of my career, and I thought I was nothing without it. Years I have honed this skill for a job that I love doing. Setelah setahun mengikuti RGM dan belajar menjadi seorang Kristen sejati, ada kejadian di mana waktu RGM sedang melakukan misi medis di Palalangon, saya tertarik oleh percakapan antara teman saya, Wenwen, dan Pastor Jason tentang masa depannya. Saya tertarik karena saya sempat memiliki pemikiran tentang masa depan saya. Saya selalu tahu untuk percaya kepada Tuhan,
Tetapi ada kalanya saya berpikir, berapa banyak yang rela saya korbankan jika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, dan saya adalah seorang seniman pada saat itu, tetapi saya tidak memiliki pekerjaan selama berbulan-bulan. Dan mungkin pikiran untuk mengandalkan keterampilan saya sendiri yang akhirnya saya takuti adalah kehilangan lengan atau penglihatan saya suatu hari. Karena itu berarti berakhirlah karir saya. Dan saya pikir saya bukan apa-apa tanpa keahlian itu. Keahlian yang sudah bertahun-tahun saya asah, keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang saya sukai. The thought would keep haunting me until I joined the conversation. And we ended with me settling to being a normal Christian that just contributes through my work. But after a while, it was still unsettling for me because it just means I was not willing to let go of art even for God. Yet for some reason that night, Pastor Jason decided to continue talking with me about it. And this time, it was about pursuing my future serving God. Pikiran itu terus menghantui saya sampai saya bergabung dengan percakapan mereka. Dan percakapan kami berakhir dengan saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen normal saja yang hanya berkontribusi melalui pekerjaan saya. Tapi setelah beberapa saat, itu masih meresahkan saya karena itu hanya berarti saya tidak rela melepaskan seni bahkan untuk Tuhan. Namun, untuk beberapa alasan malam itu, Pastor Jason memutuskan untuk terus berbicara dengan saya tentang hal itu, dan kali ini tentang mengejar masa depan saya melayani Tuhan. I was reluctant and I didn't want to do it. But for 3 straight days we argued, and on the second day, my dad taught me about God's time and His purpose. And on the third day, Pastor Jason taught me about the meaning of my life, and that is to live as a servant of God for others. Because I felt that it has always been at the back of my mind. I would often think about my life and its meaning. Maybe it's not very important for some of you, but when I found an objective to live for in my life, I just felt at peace. I finally know what I should do. I found a purpose in my life, and that was enough for me. I immediately accepted my calling, and I look forward to it. Truly, God is gracious and merciful, that I could be of use to Him. Saya enggan, saya tidak mau melakukannya. Selama 3 hari berturut-turut, kami berdebat, dan pada hari kedua, ayah saya mengajari saya tentang waktu Tuhan dan tujuannya. Dan pada hari ketiga, Pastor Jason mengajari saya tentang arti hidup saya. Dan itu adalah hidup sebagai hamba Tuhan, hidup untuk orang lain. Karena saya merasa itu selalu ada di belakang pikiran saya sering berpikir tentang hidup saya dan maknanya. Mungkin itu tidak terlalu penting bagi sebagian dari Anda, tetapi ketika saya menemukan tujuan dalam hidup saya merasa damai. Saya akhirnya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya menemukan tujuan hidup saya, dan itu sudah cukup bagi saya. Saya segera menerima panggilan saya, dan saya berharap untuk melakukannya. Sungguh Tuhan yang murah hati dan penyayang, sehingga saya dapat berguna baginya. However, the real challenge started to dawn on me when I realized not only the enrollment to the Bible school was challenging because it is a very prestigious school, and also the school fees for the 3 years is very expensive. I knew in my heart I could not afford it. The only thing Pastor Jason said to me at the time was, if God really called you, He will provide. By faith, I enrolled, and by the grace of God, they accepted my application. Then when it finally came the time to pay for the school fees and accommodation, all I could do was pray. We all prayed. For months, nothing happened. Then finally, when we were only a few weeks to making payment for the first year fees in full, including accommodation, Pastor Judith received a text from a sponsor saying, I will cover the costs for the entire 3 years, including the school fees and accommodation. On that day, I learned a very important lesson in life. Indeed, God provides according to His purpose. Namun, tantangan mulai datang ketika saya sadar untuk masuk ke sekolah Alkitab yang terbaik adalah hal yang tidak mudah. Biaya sekolah selama 3 tahun yang sangat mahal juga menjadi tantangan yang lebih tidak mudah lagi bagi saya dan keluarga saya. Saya tahu di dalam hati saya tidak mampu membayar biaya sekolah saya.
Satu-satunya hal yang Pastor Jason katakan kepada saya saat itu adalah, jika Tuhan benar-benar memanggil kamu, Dia akan menyediakan. Dengan iman, saya mendaftar. Dan dengan rahmat Tuhan, mereka menerima pendaftaran saya. Kemudian ketika tiba waktunya untuk membayar biaya sekolah dan akomodasi, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa. Kami semua berdoa. Selama berbulan-bulan doa, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu akhirnya ketika kami hanya tinggal beberapa minggu untuk membayar biaya tahun pertama termasuk akomodasi, Pastor Judith menerima SMS dari sponsor. Beliau akan menanggung biaya untuk keseluruhan 3 tahun, termasuk biaya bulanan dan akomodasi. Pada hari itu, saya mendapat pelajaran yang sangat penting dalam hidup. Tuhan pasti menyediakan semuanya sesuai dengan rancangan dan tujuannya. There is no greater joy than the one I'm experiencing now. I finally understood now the true meaning and the joy to really live for Christ. Now, every day is a day I am thankful for, and joy and peace fills my heart. And as for my trust issue I had before with women, I'm taught by Pastor Jason that there is no such thing as completely trusting a person because people will change. Instead, we must put our trust in God because God never changes. And so, the best thing to do is find someone who also trusts in God and genuinely governed by the fear of God, because that is the one most important requirement you need in a life partner. If she can be faithful to God, she will also be faithful to our marriage. I am so grateful and blessed. I really thank God that I finally found a very special someone to be with now, and I plan to spend the rest of my life with her. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari yang saya alami sekarang. Saya akhirnya mengerti sekarang arti sukacita yang sesungguhnya ketika saya benar-benar hidup bagi Kristus. Sekarang, setiap hari adalah hari yang saya syukuri, dan sukacita dan kedamaian memenuhi hati saya. Dan untuk masalah kepercayaan saya sebelumnya dengan wanita, saya diajari oleh Pastor Jason bahwa tidak ada yang namanya mempercayai seseorang sepenuhnya karena orang akan berubah. Sebaliknya, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berubah. Maka, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menemukan seseorang juga yang percaya kepada Tuhan dan benar-benar hidup diatur oleh rasa takut akan Tuhan. Karena itulah satu syarat terpenting yang Anda butuhkan dalam pasangan hidup. Jika dia bisa setia kepada Tuhan, dia juga akan setia pada pernikahan kita. Saya sangat bersyukur dan diberkati. Saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya akhirnya menemukan seseorang yang sangat istimewa untuk bersama sekarang. Dan saya berencana untuk menghabiskan sisa hidup saya bersamanya. And to end my testimony, I just want to encourage all of you brothers and sisters tonight. Don't let go of God and listen to your parents. And yes, I'm also talking about spiritual parents. They may nag and complain, but obey your parents in the Lord, because they will lead you closer to God. Spend time with them. Show your love for them. Don't forget about them, because their time is probably less than ours. Their love is greater than yours could ever be to them, and they have not forgotten about you. Dan untuk mengakhiri kesaksian saya hanya ingin mendorong saudara-saudari semua malam ini. Jangan tinggalkan Tuhan dan dengarkan orang tua Anda. Dan ya, termasuk orang tua rohani. Mereka mungkin mengomeli kita, tetapi patuhi orang tuamu di dalam Tuhan. Karena mereka akan membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Habiskan waktu bersama mereka. Tunjukkan cinta Anda kepada mereka. Jangan lupakan mereka. Karena waktu mereka mungkin lebih sedikit daripada waktu kita. Cinta mereka lebih besar daripada cinta Anda bagi mereka. Dan mereka tidak melupakan Anda. Until now, my father still prays for the salvation of my other siblings. No matter how far away they are from God, no matter how they might treat him, he loves them nonetheless. His only desire is for them to know Christ, and it breaks my heart seeing how much he loves his family. Sampai sekarang, ayah saya masih berdoa untuk keselamatan saudara saya yang lain. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari Tuhan. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukannya. Dia tetap mencintai mereka.
Satu-satunya keinginannya adalah agar mereka mengenal Kristus, dan itu menghancurkan hati saya ketika saya melihat betapa dia mencintai keluarganya. So I hope that all the children attending RGM tonight, please spend more time with your parents. Stop gaming. Stop getting addicted to your own things in your own world. Because while you are too busy with yourselves, they might just go when you least expect it. Don't regret it after it is too late. And learn to cherish the times you have with them. Make a change now and start living your life better. Live for a purpose. Live for Christ. Jadi, saya harap semua anak yang hadir di RGM malam ini, tolong luangkan lebih banyak waktu bersama orang tua Anda. Berhentilah bermain game. Berhentilah kecanduan dengan hal-hal duniawi ini. Jangan fokus dengan Anda sendiri. Jangan fokus dengan dunia Anda sendiri. Karena saat Anda terlalu sibuk dengan diri sendiri, mereka mungkin akan pergi saat Anda tidak menduganya. Jangan sampai menyesal kalau sudah terlambat. Belajar menghargai waktu yang Anda miliki bersama mereka. Lakukan perubahan sekarang dan mulailah menjalani hidup Anda dengan lebih baik. Hiduplah untuk suatu tujuan, yaitu hidup untuk Kristus. And before I end, I just want to say thank you to my father and my spiritual father. Thank you for being my father in my life. That's all for my testimony. Thank you and God bless you. Happy Father's Day. Dan sebelum saya mengakhiri, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada ayah kandung saya dan ayah rohani saya. Terima kasih sudah menjadi ayah di dalam kehidupan saya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat Hari Ayah. Aku mau papa yang lebih baik. Papa yang gak tuli, gak bisu. Seperti papa temanku. Papa yang bisa mendengar harapan dan ketakutanku. Papa yang tahu bicara dan ngerti aku. Tidak ada papa yang sempurna. Tapi seorang papa akan selalu mengasihi dengan sempurna.
A happy Father's Day to all the fathers at RGM. Selamat Hari Ayah untuk semua yang ada di sini. Thank you, William and Wei Wei, for such a wonderful testimony. Terima kasih William dan juga Wewe, sungguh kesaksian yang begitu luar biasa. Indeed, we are all so blessed to see how the Lord has blessed you. Setiap kita sangat dikuatin melihat bagaimana sungguh Tuhan berkarya di kehidupanmu. And I'm sure all of us are very encouraged to see how God has provided for you. Dan tentu saja setiap kita pasti diberkati karena Tuhan sudah menyediakan bagimu. Indeed, God is a very faithful Heavenly Father. Ya, sungguh Tuhan kita adalah Allah Bapa yang begitu setia kepada anaknya. It would be nice if in reality everyone has a good father and a good role model at home. Adalah suatu hal yang begitu indah jikalau setiap kita memiliki seorang papa yang baik di rumah sebagai contoh teladan buat kita semua. But reality is not like that. Tetapi sayangnya memang kenyataan tidak sedemikian. We've seen many who have no father. Kita melihat banyak, apalagi yang di RGM, yang tidak memiliki papa. Because their father has abandoned them. Sebab papa mereka entah kemana. Even as we look into the life of Pastor Judith, Bahkan kehidupan saya sendiri, she grew up without a father. saya bertumbuh tanpa papa. From as young as 18 months, her father abandoned her family. Sejak 18 bulan, papa saya sudah meninggalkan saya. And even for her daughter Joelle, Dan bahkan sama juga dengan anak saya. when she was just 1 month old, Sewaktu anak saya cuma 1 bulan, a special child with severe heart problem, anak spesial dengan sakit jantung yang begitu berat. her father left her in the hospital. Papanya juga meninggalkannya di rumah sakit. That is the reality, my friends. Itu adalah suatu realitas kehidupan saudara-saudari. In life, sometimes people will feel that it is unfair. Hidup ini kadang untuk sebagian orang itu sepertinya tidak adil. Some people may think, why other people have father and I do not have? Kadang saudara mungkin bisa berpikir, kenapa kita kok nggak punya papa, kok orang lain punya papa. I just want to encourage all of you out there, Saya cuma mau menyemangatin semua yang ada di sini. for whatever reason that your father is not around, Jikalau ada yang di sini yang papanya sudah nggak ada atau entah kemana, I hope you can find the courage and the peace in your heart to forgive him. saya berharap engkau bisa mendapatkan suatu kekuatan dan damai untuk mengampunin papamu yang meninggalkanmu. To let go of your pain and your resentment. Lepaskan kepahitanmu, lepaskan rasa sakit hatimu. I remember when my father passed away, Saya ingat sewaktu papaku meninggal. it was a very strange and weird feeling on Father's Day. Itu adalah, ini ya bagiku ya, merayakan Hari Ayah itu adalah hal yang sangat aneh sejak itu. I felt very strange because as much as I know on that day it is Father's Day, but I have no father to celebrate with. Sebab, kenapa saya ngerasanya aneh? Sebab itu jelas-jelas adalah Hari Ayah, tapi kok aku nggak ada ayah yang bisa aku ini merayakan bersama gitu. It was very strange and I felt rather sad. Adalah suatu hari yang sangat aneh buat saya waktu itu dan cukup menyedihkan. But I remembered one thing. Tetapi saya ingat satu hal, No matter what happens, apapun yang terjadi, I have a heavenly father. aku punya Allah Bapa di surga. And I can celebrate Father's Day with him every day. Dan aku bisa merayakan bersama dengan Allah Bapa aku setiap hari. He is the one
that lifts me up. Sebab Dia adalah Tuhan yang akan mengangkatku. No matter what are the challenges and difficulties I'm facing in life, Apapun tantangan dan kesulitan kehidupan yang harus aku hadapin, my Heavenly Father will stand by me. Allah Bapakku selalu menyertaiku. He will grant me wisdom. Dan Dia akan memberikan kepadaku hikmat. He will lead me and will guide me. Dia akan menuntunku. I am never alone Oleh karena itu aku tidak pernah berjalan sendirian. because He promised me He will never forsake me. Sebab Dia berjanji Dia tidak akan pernah membiarkanku. And this is what He say. Dan inilah yang Dia katakan, As long as I remain faithful to Him, asalkan aku tetap setia kepada Dia, His presence will continue to dwell with me. hadiratnya akan selalu menyertaiku. And I'm so grateful that I can enjoy His presence every day in my life. Dan saya sangat bersyukur saya bisa menikmati hadiratnya yang selalu menyertaiku setiap hari. So all my dear brothers and sisters out there, Jadi saudara-saudariku yang terkasih, even though you may or may not have a father present here on earth with you, mungkin ada yang tidak memiliki papa atau papanya nggak ada, ya sudah tidak ada di muka bumi ini. we all have the same Heavenly Father. Setiap kita memiliki Allah Bapa yang sama. His love for me is the same as His love for you. Kasih Dia terhadapku sama seperti kasih Dia terhadapmu. And for all of you out there who still have your father with you here on earth, Dan ini khusus untuk para semua yang masih punya ayah ya di muka bumi ini. and especially if he is a God-fearing man, Yang terutama jikalau ayahmu adalah ayah yang takut akan Tuhan. and a responsible father, Ayah yang bertanggung jawab. always kind and loving towards you. Baik terhadap kamu. Remember, Ingat saudara. love him when he's still around. Kasihilah Dia selagi Dia masih ada. Don't regret. Jangan nanti baru menyesal. Don't miss him after he's gone. Jangan nanti sewaktu Dia udah nggak ada, kita rindukan pun udah terlambat. So if you know you have a good, God-fearing father, Jadi jikalau engkau tahu engkau masih memiliki papa yang takut akan Tuhan, cherish him, hargailah Dia, encourage him, semangatinlah Dia, help him tolonglah Dia by being obedient. dengan ketaatanmu. That will really encourage him. Ini akan menyemangatin papamu. So I just want to encourage all of you, my brothers and Jadi sisters, saya cuma mau mendorong semua saudara-saudari yang terkasih di sini, regardless of what is your situation, apapun situasimu sekarang ini, you know you are loved by your Heavenly Father. engkau tahu engkau memiliki Allah Bapa yang sangat mengasihimu. And now I just want to pray for all the fathers at RGM. Dan sekarang saya mau berdoa khusus untuk semua Bapa yang ada di RGM, And some of you are even grandfathers. dan juga ada di sini yang sudah jadi kakek. Let us pray. Ayo sama-sama kita berdoa. Father, I thank you for all the good men here in RGM. Terima kasih Tuhan atas pria-pria yang baik di sini. You know that they are obedient, faithful, and God-fearing. Engkau tahu mereka adalah pria-pria yang taat dan setia. If not, they would not attend RGM service. Jikalau tidak demikian, mereka tidak akan bertahan di tempat ini. Because they will never be able to take this type of teaching. Sebab mereka tidak akan tahan menghadapi firman-firman-Mu yang begitu tegas. The reason why they are here week after week is to better themselves. Mereka ada di sini Sabtu demi Sabtu, cuman karena mereka mau memperlengkapi diri mereka sendiri. Because they want to mature spiritually. Sebab mereka mau menjadi Kristen yang dewasa. Because they want to be a better father and a better Sebab husband. mereka mau menjadi papa yang lebih baik dan suami yang lebih baik. Because they want to be responsible
Sebab mereka mau menjadi orang yang bertanggung jawab. because they want to be a blessing to their family. Sebab mereka mau menjadi berkat bagi keluarga mereka. So Father, I thank you for all my faithful brothers here, Terima kasih Tuhan atas semua saudaraku yang begitu that you setia. will continue to bless them, Dan Engkau akan terus-menerus memberkati mereka. that you will continue to encourage them and to lift them up. Engkau akan terus-menerus meninggikan mereka, mengangkat dan menyemangati mereka. Establish them in the ministry as well as in the marketplace. Engkau akan mendirikan mereka baik di pelayanan ataupun di dunia pekerjaan dan bisnis mereka. I pray that, Father, you will help them to prosper spiritually and financially. Saya berdoa Tuhan Engkau sendiri yang memberkati mereka agar apapun yang mereka lakukan baik di pelayanan pekerjaan mendatangkan kemakmuran. So that they can lead their family into eternal life. Agar mereka mampu menuntun keluarga mereka di hidup yang kekal. And also effectively provide for their needs here on earth. Dan dengan hal yang sama mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan keluarga mereka di muka bumi ini. Yes, Father, I pray that all your faithful sons, your fathers here, will never be lacking. Iya, semua anak-anakmu yang setia, semua papa-papa yang setia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Yes, Lord, I thank you for your blessing, your mercy, and your grace in their Terima life. kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu, kasih karunia dan penyediaan-Mu di dalam kehidupan mereka. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen.